Pantekosta itu berarti hari ke-50 ya. Penta, hari ke-50. Dan di zaman perjanjian lama ada 3 hari raya besar yang sering dirayakan oleh orang Yahudi. Nah, yang pertama itu biasa Paskah. Kalau saya bisa bilang Paskah itu adalah perayaan yang paling penting bagi mereka. Karena begitu dirayakan di Yahudi. Berbeda dengan kita yang kita kadang lebih merayakan itu Natal ya. Tapi kadang Paskah itu tidak semeriah kita merayakan Natal ya. Lalu kemudian yang kedua ada namanya perayaan Pantekosta. Dan yang ketiga ada namanya perayaan Pondok Daun. Dan di zaman perjanjian lama, apa yang mereka rayakan sebagai perayaan Pantekosta itu dalam kitab Bilangan pasal 23 ayat 16. Itu mereka itu adalah ucapan syukur karena mereka itu sudah sampai pada satu tahap panen. Jadi itu sebuah ucapan syukur karena mereka itu Tuhan berikan panen gitu. Jadi mereka itu mengucap syukur karena ada berkat. Jadi perayaan yang mereka kerjakan itu adalah perayaan sukacita. Pesta, perayaan yang meriah, berbicara tentang ucapan syukur. Dan ada juga di sejarah orang Yahudi, kenapa juga mereka merayakan hari Pantekosta, itu juga ucapan syukur karena mengingat, menghayati Tuhan memberikan Taurat kepada bangsa Yahudi. Jadi hari ini kita belajar dari kita secara umum lebih sering memahami Pantekosta itu dari kitab Kisah Para Rasul. Ya, ternyata bukan hanya di Perjanjian Baru, itu di Perjanjian Lama juga ada Pantekosta. Jadi Pantekosta itu tidak hanya di Perjanjian Baru, di dalam jemaat yang mula-mula. Kita bisa katakan bahwa Pantekosta itulah awalnya gereja berdiri. Karena setelah pencurahan Roh Kudus, hari ke-50 Roh Kudus dicurahkan, ada 3.000 orang yang bertobat. Luar biasa. Di zaman itu, orang yang belum sebanyak sekarang, ada 3.000 orang yang percaya Yesus waktu Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah mereka. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara adalah satu peristiwa yang sangat megah bagi kita. Harus kita berbangga dan bersyukur. Hari ini kita memperingati hari Pantekosta. Dan nama gereja kita pun adalah Gereja Pantekosta. Yang mengingatkan kita bahwa selalu ada Roh Kudus yang beserta dengan kita. Amin. Haleluya. Kita buka ayat yang pertama dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1, 2, 3, 4. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari ayat yang pertama kita tahu bahwa hari Pantekosta itu menunjuk pada satu persekutuan, satu perkumpulan orang percaya, satu pertemuan sukacita orang percaya, dan di dalamnya ada kesatuan. Jadi Pantekosta itu berbicara ada kesatuan Bapak Ibu. Tidak perpecahan, bukan perselisihan, tapi persatuan. Ada orang yang berkumpul bersama-sama, ada orang yang bersehati berdoa bersama, ada orang-orang yang mau berbagi, ada orang yang mau tolong menolong satu dengan yang lain. Mereka berkumpul dan berdoa, dan di sanalah Roh Kudus dicurahkan oleh Tuhan. Jadi seperti yang kita lakukan hari ini, kita berkumpul dan bersama, kita duduk dan bersama, berdoa bersama-sama, menyatukan hati kepada Tuhan. Demikianlah waktu itu mereka juga lakukan pada zaman Kisah Para Rasul.
di ayat yang kelima ya. Waktu itu, Kisah Para Rasul 2 ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Kalau dalam bahasa Inggris, orang-orang Yahudi yang saleh itu disebut begini, devout man. Artinya laki-laki yang taat. Berkumpullah laki-laki yang taat. Jadi di ayat 5 ini di Yerusalem itu orang Yahudi itu sudah terbiasa. Ini semacam adat bagi mereka. Sama kayak kita. Kalau di Tanah Karo ada adat namanya kerja tahun. Dari manapun biasanya kumpul karena kerja tahun. Itu biasa bagi kita. Bahkan dari jauh-jauh hari saudara kita dari Jakarta, dari Surabaya, dari Medan, mungkin dari luar negeri akan cari tahu kapan tanggalnya kerja tahun. Untuk apa? Kumpul dan bersama-sama. Sebuah adat yang mengikat kita orang Karo. Orang Yahudi, Pantekosta adalah sesuatu yang mengikat mereka. Sehingga mereka kalau di ayat 1, dari segala tempat, walaupun ada yang sudah keluar dari Israel, mereka akan datang ke sana kembali untuk merayakan hari Pantekosta. Tapi di ayat ini, kalau dalam kitab Bilangan dikatakan semua laki-laki harus datang ke pertemuan itu. Semua laki-laki, bukan semua perempuan. Semua laki-laki. Tapi di sini dicatat laki-laki yang taat. Jadi seharusnya saya pikir hari Pantekosta tadi hari ini 2 baris laki-laki yang penuh, 1 baris perempuan. Karena harusnya laki-laki yang harusnya lebih dulu datang. Kalau kita belajar dari ayat ini. Tapi terbalik. Hari ini 2,5 yang perempuan, 1/2 yang laki-laki. Dan ini sebuah beban di hidup kita. Karena dalam firman Tuhan berkata, laki-laki itu adalah kepala. Dan Tuhan kalau memerintahkan berkat, apa firman Tuhan bilang? Dari kepala turun ke bawah. Nah kalau kepala tidak datang beribadah, berarti berkatnya dari leher turun ke bawah. Manakah lebih segar, mandi basah kepala atau basah leher? Sama. Bapak-bapak, semua anak-anak kami yang laki-laki yang akan menjadi bapak, ingat baik. Anda adalah kepala. Kami perempuan ini, ada yang bilang leher, tapi nggak ada ayatnya. Kami hanya menerka-nerka ya, nggak ada ayatnya. Perempuan itu leher, nggak ada. Cuman kami pikir ya kalau ada kepala pasti ada leher gitu ya. Kami itu kepala. Ingat posisi indukam itu adalah sumber berkat di tengah-tengah keluarga. Lihat posisi induk yang penting, jaga posisi induk yang penting, hargai pemberian Tuhan. Kami itu kepala. Sesama laki-laki katakan, kita kepala. Di mana-mana di rumah Tuhan kalau kita pergi, ada lebih banyak perempuan. Ada lebih banyak perempuan, selalu saja di mana-mana ada saja lebih banyak perempuan. Tidak salah. Tapi akan lebih dahsyat, lebih luar biasa kalau dalam persekutuan kita di hari-hari yang mendatang lebih banyak bapak-bapak, lebih banyak anak laki-laki. Karena apa? Firman Tuhan bilang dalam pertemuan itu laki-laki harus semua datang. Puji Tuhan dan terima kasih Tuhan memberkati semua bapak-bapak yang terus setia. Tuhan tidak akan pernah salah dalam memberi berkat. Tuhan tidak akan pernah lupa untuk menilai setiap jerih lelah, setiap pengorbanan yang saudara berikan. Ada satu ayat dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Demikian firman Tuhan.
Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Luar biasa berkat yang bisa kita alami kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita. Jelas di ayat ini dikatakan, kepada anak-anakmu yang laki-laki, anak-anakmu yang perempuan bisa bernubuat. Apa itu nubuat? Nubuat itu adalah pernyataan yang akan datang. Sesuatu yang belum terjadi, anak-anak kita bisa lihat. Lalu kepada orang-orang tua, kita semua orang tua, dikatakan mendapat mimpi. Mimpi itu bukan waktu tidur Bapak Ibu ya. Bukan itu maksudnya. Bukan tidur waktu kita bunga-bunga tidur mimpi kita mati tiba-tiba hidup. Bukan itu. Mimpi itu adalah sesuatu yang akan kita harapkan terjadi di masa yang akan datang. Adakah di sini orang tua yang sudah tidak punya mimpi? Yang sudah menjalani hidup, ya sudah jalani saja. Sampai mana nanti. Atau tidak pernah berpikir punya mimpi. Hari ini saudara harus punya mimpi. Sebagai orang tua bermimpilah. Sesuatu yang akan datang. Lalu di ayat ini dikatakan lagi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Teruna-teruna itu berbicara anak muda. Anak muda harus punya penglihatan tentang masa yang akan datang. Kalau dalam bahasa Inggris dia bilang vision, visi. Harus punya visi. Jangan sampai jadi anak muda yang tidak punya visi. Punya bayangan terhadap masa depan. Aku kerja di kebun kopi, gajiku sekian. Aku perlu lakukan untuk ini, aku buat untuk ini. Punya visi, punya bayangan. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 3 tahun lagi seperti apa. Jangan hanya seperti orang lain terima gaji, aku terima gaji, pergi, habis dan kemudian bulan depan kerja lagi, terima gaji dan kemudian habis. Tidak punya visi. Kalau engkau tidak punya visi, hari ini minta Roh Kudus tinggal dalam hidupmu. Roh Kudus berjanji, aku memberikan visi, penglihatan, bayangan akan masa depan. Dan dari ketiga poin yang tadi di dalam Yoel, saya melihat dan kita bisa menyimpulkan bahwa janji Tuhan bagi orang yang punya Roh Kudus itu selalu berhubungan dengan pengharapan akan masa depan. Jadi orang yang ada Roh Kudus dalam hidupnya, saya yakin tidak akan pernah bisa mati bunuh diri karena selalu ada harapan. Setiap orang yang ada Roh Kudus dalam hidupnya tidak akan pernah patah semangat. Kenapa? Karena Roh Kudus itu selalu menaruh harapan. Jadi saudara, kalau hari ini ada datang ke rumah Tuhan dalam keadaan putus asa, mungkin karena banyaknya tekanan, ekonomi yang sulit, saudara kita yang banyak masalahnya, keluarga kita yang berantakan, minta Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Roh Kudus berjanji, aku akan memberikan pengharapan. Kita buka Yohanes pasal 14 ayat 16. Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa supaya ia memberikan kamu seorang penolong dan ia akan apa? Menyertai kamu sampai kapan? Selama-lamanya. Bapak Ibu sadar bahwa ada Roh Kudus yang menyertai kita selama-lamanya. Saudara menyetir, ada Roh Kudus. Saudara pergi naik mobil, naik angkot, ada Roh Kudus. Saudara bekerja, ada Roh Kudus. Saudara berduka cita, ada Roh Kudus. Saudara di pajak roga, ada Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Yohanes pasal 14 ayat 16. Luar biasa, ya. Roh Kudus itu adalah penolong kita.
Dia menyertai kita. Yesus berkata, aku pergi ke sorga bukan supaya kamu menjadi yatim piatu. Tapi aku pergi ke sorga menyediakan tempat sorga bagimu. Dan aku mengirim seorang penolong bagimu. Menyertai engkau selama-lamanya. Senantiasa. Yang kedua, kita buka Yohanes 14 ayat 26. Yang kedua, Roh Kudus itu sebagai penghibur. Penghibur kita. Bagaimana dia menghibur? Dia bilang begini, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita terbatas, tapi Tuhan itu tidak terbatas. Kita tidak bisa mengingat semua janji Tuhan. Itu betul. Karena memori kita terbatas. Tapi Tuhan itu tidak akan pernah terbatas. Dia akan mengingatkan kita akan apa yang pernah Dia katakan. Dan itu akan menghibur kita. Saya akan mencoba mengingatkan saudara melalui pengalaman saya. Bagaimana Roh Kudus mengingatkan dan menghibur saya. 15 tahun yang lalu, saya sudah pernah saksikan ini di sini ya. Waktu saya sedang berdoa, lalu Roh Kudus berkata bahwa Dia akan mengambil orang tua saya. Waktu itu ya, 15 tahun yang lalu. Lalu di dalam doa itu saya minta biar saya diteguhkan. Saya minta Tuhan tolong, kalau memang ini benar dari Tuhan, bahwa orang tua saya Tuhan yang jemput, ini kehendak Tuhan, berikan saya tanda. Saya minta tanda. Tandanya saya yang buat. Tandanya kalau nanti orang tua saya ini pulang ke sorga, kalau dimanapun saya ada, maka saya harus kembali ke rumah bertemu dulu, baru Tuhan panggil. Maka itu betul dari Tuhan, gitu. Jadi waktu berdoa, saya tidak tahu kapan dipanggil bapak saya ini, dan nggak tahu apakah bapak atau mama yang dipanggil. Yang saya ingat adalah orang tua gitu ya. Lalu saya nggak tahu kapan, di mana, saya nggak tahu. Jadi setelah selesai berdoa, ya saya sebagai anak berharap lah itu masih lama ya, masih lama, entah kapan lah gitu ya. Tapi pasti akan terjadi gitu. Nah setelah berdoa seminggu dari itu saya pergi ke Batam untuk liburan dengan teman saya. Setelah saya ada di Batam, 1 hari sebelum jadwal pulang, 3 hari sebelum pulang, saya gelisah. Saya disuruh pulang. Di hati saya, pulang. Saya coba lawan karena tiket yang saya sudah ambil 3 hari lagi. Dan gak ada yang antar saya kalau saya pulang hari itu. Dan gak ada yang jemput saya, waktu itu masih Polonia. Jadi saya bingung gitu ya, tapi di hatiku terus pulang gitu. Akhirnya saya memaksa, saya bilang saya harus ambil tiket dan pulang. Saya memaksa orang untuk menjemput saya di Kuala Namu, di Polonia. Saya ingat dijemput pakai kereta waktu itu oleh saudara saya. Karena begitu memaksa, mendesak, saya nggak bisa lawan. Nah akhirnya saya pulang, saat saya telepon orang tua, saya bilang saya pulang ya Pak. Kenapa pulang? Saya rindu rumah. Kok rindu rumah? Kan sayang 3 hari lagi waktu, pokoknya saya harus pulang. Oke, saya pulang, sore saya sampai rumah, besok jam 12 siang orang tua saya, bapak saya tiba-tiba meninggal. Saya menangis begitu rupa karena dia tidak pernah punya riwayat sakit. Kami nggak pernah tahu dia ada riwayat jantung atau apa, dia selalu sehat. Nggak pernah, opname pun tak pernah sekalipun. Jadi nggak tahu sakit tapi tiba-tiba meninggal. Waktu itu kami tahu itulah serangan jantung ya. Tiba-tiba meninggal dan semua biru. Sementara biru dan kemudian berubah lagi. Waktu saya menangis gitu ya, saya nggak ingat itu doa dan seminggu lalu saya baru berdoa. Enggak, saya hanya menangis, kok bisa Tuhan? Kok bisa Tuhan gitu ya. Saya nangis begitu rupa. Tiba-tiba Roh Kudus ini ngomong. Kan kamu sudah doa, kamu minta tandakan. Kamu minta tandakan waktu itu kalau kamu pun pergi jauh, nanti kamu pulang bertemu dulu. Kan aku tepati. Ini rencanaku kata Tuhan. Sentak saya diam, saya merenung. Akhirnya dengan
ingatan yang Roh Kudus bilang itu, Roh Kudus mengingatkan saya sedemikian, saya terhibur saudara. Jenazah masih di depan saya sudah terhibur. Kenapa? Roh Kudus sudah ingatkan saya. Saya diingatkan akan apa yang pernah dia katakan. Dan saya bilang sama mama saya, Mak, bagaimana Kak Barenda Mak, seminggu selewat, bertoto aku, bagai ku ceritakanlah menbana. Sedih Mak, sedih tapi ulah sedih saya, ngoras Tuhan iya Mak. Tuhan sange mindosa, ngo uwe ningku sange. Laku belum, ngo bergumul aku Mak, ula ningku pelabo Tuhan mau minta Mak. Tuhan aku minta tanda dan idah handung engkai maka aku mulih lebih perban paksaan dari dalam dan itu doaku. Akhirnya mama saya pun bisa terima keadaan dan terhibur. Bapak Ibu, saya yakin saudara juga pernah mengalami hal yang sama. Dengan kesaksian yang saya berikan, saya berharap dan berdoa saudara juga diingatkan Tuhan untuk beberapa kali saudara sudah dihiburkan oleh Tuhan dan akan terus mengalami penghiburan dari Tuhan di hari-hari yang akan mendatang. Itu Roh Kudus. Setiap kali ada perkataan di hati saudara yang menguatkan saudara, firman Tuhan itu Roh Kudus. Jadi jangan katakan aku belum penuh Roh Kudus. Selalu saja ketika ada yang menghibur saudara, Roh Kudus, bukan setan. Setan gak pernah menghibur saudara. Dia pasti menghakimi saudara. Dia pasti akan menjatuhkan saudara, membuat iman kita lemah. Tapi kalau selama suara itu menghibur saudara, izinkan dan peka dan terima Roh Kudus berbicara. Jadi itu salah satu Roh Kudus ya. Roh Kudus tadi menghibur. Nah itu tadi caranya, dia ingatkan kita, dia ajarkan kita, itu Roh Kudus. Yang ketiga, Yohanes 16 ayat 7 sampai 11. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini kata Yesus. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Sampai di sini dulu ya. Roh Kudus itu menginsafkan kita akan dosa. Jadi setiap kali saudara ada suara di hati kita yang mengingatkan akan dosa, itu Roh Kudus. Jangan tolak, pergi kau dalam nama Yesus, bukan. Karena kalau iblis, dia akan sepakat kalau kita lakukan dosa. Selalu saja kalau ada di hati saudara yang mengajar, salah itu nakku. Kenapa kamu bicarakan dia? Saya sering gitu. Setelah saya ngomongkan orang, di hatiku bilang, kok kamu omongkan dia? Iya ya Tuhan. Cepat kali mulutku ini bicara Tuhan. Gitu. Aku pasti, kok gini lagi aku ngomongnya Tuhan. Gitu, itu Roh Kudus. Kok marah kamu sama dia? Itu Roh Kudus Bapak Ibu. Mengisafkan kita kan dosa. Ampuni dia, itu Roh Kudus. Jangan kamu tengking. Keluar kau, jangan. Bukan Tuhan ini. Iblis itu kalau dia ngomong, jangan ampuni ya. Simbolis itu. Semalam kami seminar, dia bilang namanya SE, marganya Tan. Tahu kamu apa? Setan. Kan orang Cina ada marganya Tan. Nah ini namanya SE. SE marga Tan katanya. Tapi enggak ya, itu cuman plesetan ya. Itu pasti SE Tan gitu ya. Itu setan. Mengingatkan kita akan dosa. Mengingatkan kita akan apa lagi firman Tuhan? Akan kebenaran. Mengingatkan kita akan penghakiman. Saya sering sekali waktu dengar ada orang meninggal, saya langsung tarik ke diriku. Satu kali aku juga pasti meninggal. Gitu. Setiap kali ada orang meninggal, apalagi kalau masih muda, oh iya,
menghadap Tuhan itu tidak harus tua. Itu selalu kutanamkan di hidupku. Itu makanya firman Tuhan bilang begini, lebih baik pergi ke rumah duka. Itu benar. Karena waktu kita pergi ke rumah duka, itu akan mengingatkan kita, satu kali kita juga akan ada di posisi yang sama. Waktu melihat mereka telentang, tidur, lipat tangan dan udah gak bisa buat apa-apa, itu lebih baik mengingatkan kita daripada kita pergi ke tempat pesta yang membuat kita lupa akan adanya penghakiman. Kira-kira 200 tahun lagi, siapa yang tinggal di rumah itu ke Arnes? Melane sih toh Mai? Lah tentu Arnes bagi jatah kempu Arnes, belum tentu entah dijualnya. Ke Polandia dia tinggal. Bisa saja 200 tahun lagi, siapa yang memiliki ladang kita itu? Enggak tahu. Entah di tengah pedonia yang datang, enggak ada yang tahu. Berarti kita sepakat bahwa 200 tahun lagi, tidak ada lagi satu pun di antara kita ini yang masih ada di legenda ini. Sepakat? Sepakat. Sebab kalaupun kamu masih ada, sekarang umur 50 tambah 200, mau kamu nanti 250 tahun masih tinggal di legenda ini? Kurasa nggak ada ya. Saya pernah sama bibi pergi ke ujung Sampun, ada bibi yang sudah tua nenek di situ. Dia bilang, doaku tante, katanya sama bibi, lebuh minaku Tuhan ningku lengah 100. Latih kelkuaka nina. Lebuh minaku Tuhan, panggil aja aku Tuhan, capek kali aku, belum sampai umurnya 100 tahun. Berarti yang namanya penghakiman itu pasti akan ada. Pasti ada. Cuman waktunya saja yang kita tidak tahu. Karena kedatangan Tuhan, kata firman Tuhan, seperti pencuri. Yang tidak pernah melapor, tidak pernah kasih tahu, atau pengumuman kapan dia datang. Kedatangan Tuhan ada dua. Bisa dia datang menjemput kita, atau nanti kedatangannya yang kedua kali. Sama seperti waktu kita belajar waktu hari kebangkitan, dia datang dengan cara yang sama. Dia terangkat ke sorga dan demikian juga caranya dia akan turun untuk menemui orang-orang yang percaya. Kita bisa fokus dengan pekerjaan kita, tapi jangan lupa ada fokus yang terpenting adalah kekekalan. Kita boleh mengurus anak-anak kita, mengurus suami, istri, pekerjaan kita, usaha kita. Tapi jangan pernah lupa bahwa ada satu yang lebih penting, yaitu kehidupan di kekekalan. Dan itu pasti. Kita semua pun tahu bahwa kita tidak akan pernah selamanya ada di bumi ini. Jangankan 200 tahun lagi. 100 tahun lagi pun kita sudah tidak tahu entah siapa yang akan di gereja ini beribadah. Jangankan 100, 50 tahun lagi pun kita tidak tahu siapa yang akan menjadi gembala di gereja ini. Apakah gereja ini masih akan berdiri dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu adalah akan ada satu masa penghakiman. Orang yang percaya kepada Yesus masuk ke dalam kekekalan di sorga. Dan orang yang tidak percaya dan menolak Yesus dan mengeraskan hatinya akan masuk kepada neraka di kekekalan. Dan itu Roh Kudus. Kalau dia selalu mengingatkan saudara, siapkan hati. Satu saat kamu juga akan meninggal. Satu saat juga kamu akan ada di kekekalan. Bersyukurlah, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan aku. Terima kasih Tuhan supaya aku bersiap-siap. Terima kasih Tuhan aku supaya membenahi hidupku, memperbaiki langkah hidupku. Itulah Roh Kudus, dia luar biasa. Dan dia tidak pernah berkata bahwa dia hanya akan dicurahkan kepada pendeta, kepada pelayan, kepada singer, kepada WL. Tidak. Tetapi dia berkata, aku akan dicurahkan kepada semua orang yang rindu dan percaya kepada Yesus. Artinya bagi setiap kita. Dan Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Itu kelihatan bukan dari bahasa roh. Ya. Bahasa roh
itu bukan buah Roh Kudus. Itu hanya tanda. Buahnya itu yang ada dalam firman Tuhan. Kasih, sukacita, penguasaan diri, kelemah lembutan, kebaikan, kesetiaan. Itu buah Roh Kudus. Saya yakin buah itu akan terus semakin besar. Kesetiaan kita semakin besar. Penguasaan kita semakin diperbesar. Penguasaan diri, kelemah lembutan, kebaikan, sukacita kita dipertambahkan. Kasih kita diperbesar. Karena Roh Kudus terus kita jaga dalam hidup kita. Kita pelihara apinya tetap menyala dalam hidup kita. Haleluya. Api itu berasal dari mezbah. Kalau di zaman perjanjian lama ada mezbah. Ada mezbah itu artinya tempat membakar korban persembahan. Dan dari sanalah keluar api. Ya kan? Apa yang membuat tidak ada api? Ada satu penyebab tidak keluar api. Penyebabnya adalah tidak ada korban. Kalau tidak ada korban, tidak bisa ada api. Hari ini saudara, kalau kita mau melihat api Roh Kudus, jadikanlah hidup kita sebagai korban yang sebenarnya. Korban yang mau dipersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Korban yang mau menaklukkan ego kita untuk memuliakan Tuhan. Korban itu berbicara hati yang mau memberikan hidup kita, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Korban itu berbicara tentang bagaimana kita mau mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Itu korban sehingga api itu bisa keluar. Korban itu berbicara, saudara walaupun sibuk, ngantuk, capek, berat, saudara masih mengambil waktu untuk duduk di kaki Tuhan. Itu korban sehingga api itu boleh keluar. Api itu berbicara tentang waktu saudara mau menolong orang lain, saudara kesusahan, tapi Roh Kudus berkata tolong dia. Saudara mengikut apa yang Roh Kudus katakan. Walaupun dalam keadaan kekurangan, saudara mau menolong orang lain, itu korban sehingga api itu boleh keluar. Api itu akan ada kalau ada korban. Jadikanlah setiap kita menjadi korban itu hari ini. Tuhan, aku mau melihat api-Mu. Aku mau dari hidupku keluar api Roh Kudus. Aku mau melihat ada menyala kuasa Roh Kudus lewat hidupku. Tidak ada cara yang lain selain menjadikan diri kita lah korban yang sebenarnya. Kalau dulu ada domba, ada kambing, ada burung dan lain sebagainya. Hari ini korban yang sesungguhnya adalah diri kita. Jangan pertahankan ego kita. Berikanlah hidup kita sebagai persembahan yang sesungguhnya kepadanya. Dan biarlah kita melihat api Roh Kudus, api Pantekosta itu akan terus menyala dan membakar hidup kita. Namanya dipuji, namanya dipermuliakan.